Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personal organisasi itu ialah unsur yang sangat penting dalam organisasi ialah manusia. Bagaimana bagusnya pun suatu organisasi, struktur organisasi tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya orang-orang. Maka dari situ, struktur organisasi terjadi harusnya diisi dengan orang-orang. Nah, penyusunan personalia organisasi ini ada 6 bagian. Yang pertama, A. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini sebelumnya dilakukan untuk pengisian orang-orang di dalam struktur organisasi yang ada. Perlunya terlebih dahulu jumlah kebutuhan yang untuk mencukupi struktur organisasi, dan juga tingkat mutu dari orang-orang yang harus menduduki suatu jabatan, sehingga dalam mencapai suatu tujuan organisasi dapat memenuhi kriteria efektif dan efisien. Proses ini sering dikatakan dengan proses perencanaan sumber daya manusia. Untuk mengenai mutu atau kualitas orang dibutuhkan untuk mengisi struktur. Mengisi struktur dibutuhkan dalam membuat standar ini harus diketahui mengenai rancangan pekerjaannya. Rancangan pekerjaan yang dibutuhkan. Hal yang penting dan cocok mengerjakan pekerjaan ini yaitu penyelidikan, atau analisis. Penyelidikan proses dari analisis jabatan. Ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, membuat kuesioner pekerjaan. Karyawan disuruh menceritakan pekerjaannya melalui dengan menulis secara tertulis atau melakukan observasi pekerjaan itu. Tapi yang paling banyak dilakukan adalah menggunakan metode wawancara atau observasi. Hasil dari analisis jabatan ini adalah deskripsi pekerjaan, yaitu pernyataan yang berorganisasi dan praktual dari tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Kedua, spesifiksi pekerjaan, yaitu suatu pernyataan mengenai sifat-sifat dan kemampuan dari seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan dengan baik. Nah, itulah sumber daya manusia. Sekarang kita akan melanjut ke B, yaitu penarikan dan seleksi tenaga kerja. Penarikan dan seleksi tenaga kerja yaitu dengan menggunakan hasil analisis jabatan, yaitu seperti deskripsi pekerjaan dan spesifiksi pekerjaan. Seperti hasil analisis beban kerja, analisis angkatan kerja, maka dapat dilakukan dengan penarikan orang-orang yang mengisi struktur organisasi yang telah disiapkan. Penarikan tenaga kerja ini juga merupakan suatu proses untuk mencari orang yang diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, seleksi tenaga kerja itu langkah-langkah dalam prosedur seleksi yang biasa digunakan adalah: pertama, wawancara terlebih dahulu. Kedua, pengumpulan data pribadi. Ketiga, pengujian testing. 4. Wawancara yang lebih mendalam. 5. Pemeriksaan revisi prestasi. 6. Pemeriksaan kesehatan. 7. Keputusan pribadi. 8. Orientasi jabatan. Nah, di dalam seleksi tenaga kerja ini prosedurnya itu ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi prestasi karyawan. Faktor-faktor tersebut ialah latar belakang pribadi, bakat dan minat, sikap dan kebutuhan, kemampuan analitis, keterampilan dan kemampuan teknik, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi.
aku akan memberikan sedikit contoh struktur umum proses seleksi itu ada sebagai berikut. WhatsApp. Ini kan? Ikan gimana cara manukunya? Atau langsung aja nih? Tadi kau stop kan? Enggak, ya udah langsung aja. Diam bentar, Nah. baru langsung. Nah, tadi ada beberapa faktor yang cenderung mengaruhi prestasi karyawan. Faktor-faktor tersebut. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan bagaimana struktur umum proses seleksi itu sebagaimananya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan struktur organisasi. Pertama itu penerimaan pelamar. Penerimaan pelamar, sehabis penerimaan pelamar, pengisian formulir. Habis itu tes psikologi. Habis psikologi yaitu wawancara. Setelah wawancara itu ada pemeriksaan riwayat hidup dan pekerjaan. Setelah habis pekerjaan itu bisa langsung ke pelamar memenuhi syarat dan seleksi oleh bagiannya personalia. Setelah personalia ada keputusan akhir oleh kepala bagian. Setelah pemeriksaan itu pemeriksaan kesehatan. Setelah itu penempatan. Nah, di sini pelamar memenuhi syarat itu bisa dari pemeriksaan riwayat hidup dan pekerjaan dan bisa sekali ke personalia. Dari sini pengisian formulir bisa langsung ke penolakan. Kenapa harus bisa sampai penolakan? Karena jika kesalahan dalam mengisi formulir atau tidak sesuai memenuhi kriteria di dalam struktur ataupun perusahaan, maka ia bisa ditolak. Kedua, itu tes psikologi. Tes psikologi misalnya kalau kenapa dia bisa langsung ke penolakan? Karena tes psikologi itu adalah visi seseorang atau kemampuan seseorang. Maka dari itu, ketika tidak memenuhi kriteria, dia langsung bisa ditolak atau bisa memenuhi proses lagi. Kedua, wawancara. Setelah psikologi wawancara. Namun wawancara juga bisa langsung ke penolakan ketika dia gagal dalam melakukan wawancara atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Ketiga, yaitu pemeriksaan riwayat hidup dan pekerjaan. Pemeriksaan riwayat hidup dan pekerjaan ini juga bisa langsung ke penolakan jika tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, itulah struktur organisasi. Masih banyak lagi dan otomatis teman-teman sudah tahu ya kalau sebuah organisasi ini mempunyai jalurnya sendiri dan ini udah bisa langsung ke penolakan atau ditindaklanjuti. Oke. Hari ini kembali ke sini. Nah, udah. Oh itu. Oke, tadi kita udah melihat bagaimana struktur organisasi atau struktur umum proses seleksi itu. Nah,
Sekarang kita akan lanjut ke C, orientasi karyawan. Nah, orientasi karyawan otomatis kita udah pernah alami ya, dan sering kali kita alami ketika kita masuk SMK, SMA, atau SMP. Otomatis pertama kita mengenali, habis mengenali kita penyesuaian, maka disebut juga orientasi. Di situ di mana pekerjaan atau suatu perusahaan juga melakukan orientasi karyawan baru. Begitu juga ketika kita mau melamar, otomatis kita mengenali nih perusahaannya seperti apa, tempat kita bekerja itu nantinya kayak gimana. Terus nanti perusahaan yang kita kenal itu udah dalam bentuknya udah swasta, negeri, atau gimana. Terus nanti setelah kita melamar ataupun kita masuk dalam perusahaan keterima, otomatis kita penyesuaian sebagai penyesuaian karyawan baru di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Oke, setelah itu ya, setelah adanya orientasi karyawan baru, adanya pelatihan pengembangan karyawan. Bagaimana sih latihan atau pengembangan karyawan? Latihan model karyawan yaitu tujuan latihan untuk mengembangkan karyawan itu untuk memperbaiki etika kerja karyawan untuk mencapai hasil-hasil yang ditentukan atau diharapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang saat itu ditempati. Latihan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pemuasan keterampilan, kriteria, teknik, pelaksanaan pekerjaan tertentu. Dalam pengembangan ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan sikap, sifat-sifat, kepribadian. Selain itu, latihan pengembangan ini ada metodenya. Metode pertama yaitu latihan pengembangan itu off the job. Off the job itu ada teaching. Karena saya agak kurang paham tidak bisa untuk menyebutkan outreaching-nya, langsung aja outreaching itu dimana atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan rutin mereka. Kedua, itu planned profession atau pemindahan karyawan dalam satu saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berada. Ketiga, rotasi jabatan atau pemindahan karyawan melalui jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada lagi sih yang lainnya, cuman saya langsung ke off the job. Off the job adalah program-program pengembangan eksekutif di universitas atau lembaga pendidikan lainnya yang dimaksud para manajer prestasi dan program-program. Kedua, latihan laboratorium di mana seorang pelajar menjadi lebih sensitif terhadap orang lain di lingkungan atau sebagainya. Ketiga, yaitu pengembangan organisasi, menekankan perubahan, pertumbuhan, dan pengembangan seluruh organisasi. Nah, kita sudah membahas tadi latihan dan pengembangan karyawan. Sekarang kita akan membahas pemberian kompetensi kepada karyawan. Pemberian kompetensi, otomatis sudah ada yang tahu dan ada juga yang belum nih. Pemberian kompetensi ia adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balasnya jasa atau pekerjaan dilaksanakan sebagai motivator untuk melaksanakan kegiatan di waktu yang akan mendatang. Kedua, kompetensi ini sangat penting baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan organisasi. Bagi perusahaan, kompetensi biasanya merupakan bagian biaya yang paling besar yang harus dipenuhi atau diberikan. Dikeluarkan. Sedangkan bagi karyawan, belas jasa dapat merupakan satu-satunya sumber penghasilan dan juga menentukan status sosial karyawan dan masyarakat. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke F, yaitu mempertahankan tenaga kerja. Kenapa sih harus mempertahankan tenaga kerja? Setelah melakukan penarikan karyawan, otomatis kita melakukan pengembangan dan memberikan balas jasa yang layak.
Tugas selanjutnya adalah memelihara dan mempertahankan tenaga kerja. Tersebut ada dua aspek utama dari karyawan yang harus dipertahankan, yaitu sikap positif. Kedua, karyawan terhadap tugas dan pekerjaannya, dan kondisi fisik karyawan. Pemeliharaan sikap positif karyawan akan sangat mempengaruhi oleh faktor komunikasi, motivasi, keterampilan, kepemimpinan, maupun tingkah laku kelompok dalam organisasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya pamit